dalam situasi apapun, ya, bacaan hari-hari ini menuju Advent dan Natal itu kan digambarkan keadaan chaos, bencana, semua kesulitan, tantangan. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa di tengah segala macam tantangan, cobaan, pandemi, sakit, penyakit, penderitaan, Allah itu setia. Allah tetap merengkuh kita. Jadi bagi sahabat Katoliku keren yang lagi sedang belajar bermain alat musik atau yang ingin mendalami lebih jauh lagi tentang alat musik serta juga ingin mengenal iman Katolik lebih dalam melalui musik, jangan lupa juga subscribe channel YouTube dari Romo Aloysius Budi Purnomo. Nanti linknya akan kita lampirkan di kolom komentar. Oke, Romo, dan ini pertanyaan yang keempat, Romo. Selama menjadi seorang imam, apa sih tantangan dari seorang Romo Aloysius Budi Purnomo? Silakan, Romo. Iya, untuk saya pribadi, setiap orang pasti punya tantangan berbeda-beda. Tantanganku adalah bagaimana aku menaklukkan egoisme dan diriku sendiri untuk belajar taat, setia, hidup dalam kemurnian, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kemiskinan, itu yang tidak mudah. Nah, padahal kita sebagai imam, begitu ditahbiskan menjadi imam, 3 hal itu, bahkan sejak tahbisan diakon, sahabat Katoliku keren. Jadi kita, para imam itu sudah janji untuk prasetya, taat, wadat, melarat, ya, taat dan murni dan miskin itu sejak tahbisan, menjelang tahbisan diakon. Nah, seumur hidup kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita. Kerap kali tantangan justru muncul dari dalam, ya, kesombongan, keangkuhan, lalu godaan-godaan untuk mengalami kenikmatan dunia yang begitu menarik. Ini kan menjadi tantangan. Tantangannya bukan di luar, tapi di dalam. Oleh karena itu, kerendahan hati itu penting. Ya, mengatasi tantangan itu, kita harus terus belajar rendah hati. Rendah hati berarti apa? Mengakui bahwa Tuhan mengasihi aku, Tuhan mengasihi kita dengan segala rahmat yang berlimpah, tetapi itu kita terima dalam laksana bejana tanah liat yang rapuh, yang mudah pecah, yang mudah hancur. Tetapi kalau pecah dan hancur, tidak perlu putus asa, karena Tuhan bisa membentuk kembali bejana tanah liat itu. Ya, Nabi Yesaya atau Yeremia itu mengatakan itu. Jadi Santo Paulus mengatakan, semua rahmat ini kita terima dalam bejana tanah liat yang rapuh. Tapi kalau pecah, nggak usah marah, nggak usah jengkel, nggak usah frustasi. Karena apa? Allah bisa membentuk kembali bejana tanah liat itu menjadi baru seturut kehendaknya. Dan itu pengharapan iman kita. Maka dalam tradisi Katolik, ya, kita bersyukur loh, kita punya sakramen tobat dan pengampunan. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Wow, itu artinya apa? Tak terbatas. Karena apa? Setiap kali kita rapuh. Tapi yang rapuh ini kita syukuri dengan rendah hati, rela dibentuk kembali. Kadang-kadang arogansi, kesombongan, itu membuat kita begitu jatuh, lemah, udah deh, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak pengasih, Tuhan nggak penyayang, Tuhan nggak mengampuni. Toh aku jatuh lagi. Nggak boleh, itu namanya kesombongan. Kerendahan hati justru menyadari aku rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa, tetapi ada kuasa Tuhan yang sempurna, yang selalu membaharui hidup kita. Nah, kalau itu yang kita andalkan, orientasi kita adalah Tuhan. Tantangan kita terima, kita peluk dengan penuh cinta, laksana salib kita panggil terus-menerus, nggak minta sedikit pun dipotong.
nggak minta sedikit pun diringankan, tapi mohon agar Tuhan menguatkan pundak kita sehingga kita kuat menghadapi tantangan itu dan mengatasinya bersama. Kristus Sang Penebus kita, itu kuncinya ada di situ. Ya, kerendahan hati untuk menghadapi tantangan yang ada di dalam diri kita, diri saya sebagai imam. Dan itu yang kerap kali nggak mudah. Kalau tantangan di luar kan kita lihat nih, oh ada tantangan di situ, kita bisa menghindar, kita bisa ambil jarak, kita bisa sebentar untuk bertahan, jangan masuk, itu tantangan ada di situ, kalau aku masuk bahaya. Tapi tantangan yang di dalam ini yang kadang-kadang nggak kelihatan. Pujian membuat kita besar kepala, seakan-akan kita yang hebat. Itu tantangan yang paling sulit untuk ditaklukkan. Tapi syukur pada Allah, meskipun tantangan itu seperti itu dan membuat kita kadang-kadang jatuh, ada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan persis itulah keunggulan kita, keunikan Katoliku keren. Kerennya di mana? Allah Maha Pengasih dan Penyayang, 70 kali 7 kali tobat, 70 kali 7 kali mengampuni. Dan itu saya alami. Sebagai Romo, kalau ada umat datang aku dosa, nggak boleh. Lo dosanya itu lagi, nggak diampuni deh, nggak boleh. Seorang imam, apapun yang dikatakan umatnya dalam kerendahan hati, harus menjadi tanda kerahiman, mengampuni. Nggak boleh marah, nggak boleh negur, kok gitu lagi. Kita membimbing. Ya coba menjadi baik lagi, kalau bisa nggak diulangi, dengan cara yang lebih lembut, nggak boleh itu lagi, kemarin kan udah diakukan, kok diakukan lagi, dosa lagi, nggak boleh. Itu bisa membuat umat, loh kok gitu romonya kan, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan menerima kita. Nah itu pengalaman yang membuat saya semakin menyadari bahwa kalau dikatakan Allah itu Maha Rahim, bukan isapan jempol, bukan omong kosong, ini kebenaran, ini Katolikku keren di situ. Mas Putra. Amin, Romo. Sangat menyentuh, Romo. Romo, ini yang terakhir, di tengah pandemi saat ini yang terjadi, banyak umat yang mengalami goncangan iman, bahkan mengalami krisis iman, semangat melayani pudar. Apa pesan Romo bagi para umat beriman, dan mungkin juga pesan Romo bagi para pegiat-pegiat yang terjun, umat yang terjun ke dunia seni dan budaya, untuk ikut juga dalam mengembangkan, mungkin dalam tanda petik, inkulturasi budaya gereja. Silakan Romo. Ya, pesan saya yang pertama, dalam situasi apapun, ya, bacaan hari-hari ini menuju Advent dan Natal itu kan digambarkan keadaan chaos, bencana, semua kesulitan, tantangan. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa di tengah segala macam tantangan, cobaan, pandemi, sakit, penyakit, penderitaan, Allah itu setia. Allah tetap merengkuh kita. Allah tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Maka kuncinya di situ, bagaimana di tengah masa-masa yang sulit, apapun namanya, pandemi, endemi, tantangan, cobaan, bahkan kematian, Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Yang kedua, kita dipanggil. Sekarang ini, sahabat Katolikku keren, kita diajak sebagai umat Katolik untuk bersama Paus Fransiskus dan banyak tokoh lain peduli lingkungan kita, peduli bumi. Bumi ditimpa krisis ekologi yang menjerit laksana ibu karena beban-beban kerusakan yang kita timpakan. Maka kita dipanggil untuk merawat bumi, rumah kita bersama. Nah, mengapa ini saya tunjukkan sebagai jawaban pesan? Karena tadi sahabat Katolik keren melalui Mas Putra bertanya, pesan-pesan seni budaya seperti apa? Seni budaya nggak bisa dilepaskan dari hidup kita di bumi. Bahasa Inggrisnya bumi adalah earth, the earth. Kata earth itu unsurnya ada E, ada A, ada
R, ada T, ada H. Ya kan? Artinya apa? Di tengah earth, di tengah bumi ini ada art. Bayangin kalau ART-nya, artnya hilang, tinggal E dan H. E dan H itu bagi saya singkatan ecological hazard, ya, bencana ekologis. Maka bumi tanpa seni, kesenian, budaya, bahaya. Ya, krisis akan semakin mengancam karena apa? Orang tidak menerima kehidupan ini dengan jiwa dan keindahannya, bahwa di sana Allah hadir. Allah memberi tugas pada kita untuk memelihara, bukan untuk merusaknya. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, yang terakhir, mari kita bergandengan tangan, tetap menjaga kerukunan. Katoliku keren, tetapi berarti kita terbuka pada semua orang tanpa diskriminasi, tetap rukun dalam persaudaraan, karena Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Yesus mati di kayu salib untuk semua orang, untuk seluruh ciptaan. Semakin banyak yang diselamatkan, semakin Katoliku keren untuk semua. Gitu, Mas Putra. Amin. Luar biasa, Romo. Ya, terima kasih banyak, Romo, sahabat Katoliku keren. Sampai di sini dulu seri tokoh inspiratif kita, episode spesial Romo Aloysius Budi Purnomo PR. Sampai jumpa dalam seri tokoh inspiratif para biarawan, biarawati, dan para imam yang lainnya. Terima kasih, salve. Terima kasih, salve. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Mas Putra.